Esa. Kemudian selanjutnya terdapat pula penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu mengenai guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan tujuan dari pendidikan nasional. Begitu pula dengan dosen yang sama, yaitu wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi kualifikasi yang lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional tersebut. Nah, untuk kualifikasi akademik dari dosen itu memiliki batas minimum. Yang pertama yaitu lulusan program magister untuk program diploma atau sarjana atau program sarjana. Kemudian yang kedua yaitu lulusan program doktor untuk program pasca sarjana. Nah, selanjutnya itu sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun. Kemudian yang kedua, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Ya, kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir, lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Sosok yang ditiru oleh anak-anaknya, mengingat sifat anak-anak adalah meniru apa yang dilihatnya, termasuk mencontoh atau meniru apa yang dilakukan oleh sang guru. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing serta mendidik, memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional adalah mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidik baik fisiologis, psikologis, sosiologis, dan sebagainya. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik, mampu menangani dan mengembangkan budi studi yang menjadi tanggung jawabnya, mengerti dan menerapkan metode-metode pelajaran yang bervariasi, mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan, mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran, dan mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya, yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi ini adalah kompetensi terakhir yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik. Adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua pendidik. Baik, melanjutkan penjelasan pada materi sebelumnya, yaitu tentang kualifikasi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Karena pentingnya peran guru terhadap pendidikan Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai tentang guru dan dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru dan dosen memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidik tinggi tempat sumber, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidik nasional. Maka, guru harus memenuhi kualifikasi tersebut dahulu, yang disebut dengan kualifikasi akademik, dimiliki oleh guru dan dosen sesuai jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penguasaannya. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah bahwa pendidikan seorang guru minimal sarjana S1. Selanjutnya, guru atau dosen harus memiliki kompetensi, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan kualifikasi tugas keprofesionalisannya. Selanjutnya, kualifikasi akademik guru yang harus memenuhi kualifikasi lain seperti
kualifikasi kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi. Adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Potensi tersebut meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Pribadi guru merupakan sosok yang ditiru oleh anak-anaknya, mengingat sifat Oke, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu sertifikasi guru menurut UU nomor 14 tahun 2005. Pada hakikatnya, Undang-Undang Kompetensi Sertifikasi Guru adalah suatu proses tujuan yang diberikan oleh guru agar guru tersebut memiliki potensi profesional dan kualitas yang unggul. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia dalam nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa sertifikasi adalah suatu proses pemberian sertifikat kepada pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikasi pendidik dibuktikan melalui formal pengakuan diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga pendidik. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, memperoleh sertifikasi kompetensi sesuai profesi yang dipilih. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesional selama 10 tahun. Pemerintah mulai melaksanakan program pendidikan lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak belakangan berlakunya undang-undang ini. Dan pada dasarnya pemerintah mengadakan proses pemberdayaan guru melalui jalur sertifikat guru, di mana tujuannya adalah menentukan layaknya guru dalam melaksanakan tugas sebagai pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil dari pendidikan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan mutu guru, dan yang terakhir adalah meningkatkan profesionalitas guru. Tujuan utama bukan mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki sebagai disyaratkan oleh standar kompetensi untuk menjadi guru. Tujuan profesi dikonsekuensikan logis untuk menyertai adanya kemampuan yang dimaksud. Dari statement di atas, ironisnya adalah setelah dikaji evaluasi tujuan tersebut belum tercapai maksimal. Jadi ironisnya pada UU nomor 14 tahun 2005 itu belum mencapai maksimal. Karena mengapa? Karena banyaknya guru yang mengikuti program sertifikasi guru hanya bertujuan untuk mendapatkan tujuan profesi atau apapun pertambahan gaji, sehingga tujuan awal dari program sertifikasi guru belum dapat diaplikasikan secara tanggung jawab. Nah, mungkin terkait kompetensi sertifikasi guru pada UU nomor 14 tahun 2005. Mungkin cukup itu terkait yang saya tambahkan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.